Amin. Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada yuk. Teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom, letakkan tangan kananmu di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus dapat diandalkan. Kurang mantap lah. Lu kok pendeta tahu? Ya kan saya tahu. Saudara dikasih dalam Tuhan, sama-sama bilang, Tuhan Yesus dapat diandalkan. Ayo ketik di kolom komentar. Yesus dapat diandalkan. Amin. Kita percaya sebagai orang beriman kepada Kristus, kita tahu kita punya Tuhan yang tidak tidur. Kita punya Tuhan yang menjadi pembela dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kenapa Yesus ajarkan pembalasan bukan hak kita. Betul? Yesus mengajarkan pembalasan adalah hakku. Dengan kata lain, Tuhan sedang mengajarkan kepada setiap kita. Ayo andalkan Tuhan dalam setiap situasi, dalam setiap perkara. Jangan pernah membalas. Karena kita tahu Tuhan dapat diandalkan. Buat apa saya membalas? Tuhan adil kok. Buat apa saya membalas? Tuhan tahu kok siapa yang benar. Kan begitu saudara. Itu sebabnya hari ini saya mengajak setiap kita umat Tuhan. Ayo andalkan Tuhan. Alkitab katakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tetapi terkutuklah orang yang menaruh pengharapannya kepada manusia. Kita adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau engkau adalah orang yang mengandalkan Tuhan, maka gantungkan hidupmu kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam setiap situasi. Andalkan Tuhan dalam setiap keadaan. Karena kita tahu kekuatan kita itu berasal daripada Tuhan. Amin. Yes. Ambil Alkitab kita sama-sama. Pagi hari ini kita sudah ada dalam Ulangan pasal 12. Ayat 12 sampai 14. Ulangan pasal 12. Ayat 12 sampai dengan ayat 14. Perhatikan firman Tuhan ini. Kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan. Saudara garis bawahi perkataan ini. Ya, orang yang datang sama Tuhan, datanglah dengan bersukaria. Kita bersukaria bukan karena kita nggak punya masalah. Kita bersukaria datang kepada Tuhan bukan karena kita nggak pernah punya pergumulan, nggak punya badai hidup. No. Kita punya masalah, kita punya pergumulan, kita punya badai hidup. Tetapi kita harus datang kepada Tuhan dengan bersukaria. Kenapa? Tuhan lihat hati. Itu sebabnya ayo datang sama Tuhan, bersukaria di hadapan Tuhan. Kita bersukaria karena kita sudah diselamatkan. Itu kata kuncinya. Kita bersukaria karena kita tahu kita tidak pernah berjalan sendiri. Kita bersukaria datang kepada Tuhan karena kita tahu pembela kita hidup. Tuhan kita hidup. Yesus dapat diandalkan. Kita lihat selanjutnya. Kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Kamu ini anakmu laki-laki, anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, orang Lewi yang di dalam tempatmu. Sebab semua orang Lewi tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama dengan kamu. Jadi semua orang yang ada di lingkungan kita datang sama Tuhan bersukaria. Bukan dengan persungutan, bukan dengan pengeluhan. Tapi datang bersukaria. Tuhan, kami bersyukur sebab kami punya Tuhan. Kami bersyukur sebab kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersukaria datang kepada Tuhan sebab kami tahu Engkau pembela kami. Betul kami menangis, betul kami kadang sedih. Tapi ketika kami datang kepada Tuhan, kami tahu Engkau sumber kekuatan kami. Itu orang yang datang sama Tuhan. Jadi datang ke Tuhan juga nggak hitung-hitungan. Kita datang ke Tuhan karena kita tahu Tuhan hatiku bersukaria loh. Karena aku datang kepada Allah yang hidup. Tuhan hatiku bersukaria karena aku tahu Tuhan pembela aku. Amin. Ayat yang ke-13. Hati-hatilah supaya jangan engkau mempersembahkan korban-korban bakaranmu di sembarang tempat yang kau lihat. Tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan, di daerah salah satu sukumu, di sanalah kamu harus mempersembahkan korban bakaranmu. Dan di sanalah harus kau lakukan segala yang kuperintahkan kepada.
Tuhan mengajarkan kepada setiap kita hari ini, ketika kita datang sama Tuhan, ayo datang dengan hati yang rela, mau bersyukur, bersukaria di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kenapa kita tahu bersama bahwa apa sih yang dikehendaki Tuhan? Cuma satu, mengucap syukurlah dalam segala hal, dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Mengucap syukurlah. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus, Tuhanmu dan Tuhan. Itu sebabnya pastikan yuk, kalau kita mau datang sama Tuhan, jangan datang dengan bersungut-sungut. Capek lah, ibadah terus. Tuhan gak jawab doa saya juga. Jangan. Capek lah, ibadah terus, tapi suami saya gak berubah-berubah. Doa terus, tapi istri saya gak berubah-berubah kelakuannya. Datang sama Tuhan dengan bersukaria. Keadaan masih ada, doamu belum dijawab, pergumulan masih banyak, tetap bersukaria. Ketik di kolom komentar, bersukaria menghadap Tuhan. Ayo. Ketik di kolom komentar, bersukaria menghadap Tuhan. Jadi jangan dengan hati yang kecewa, jangan dengan hati yang bersungut, tetapi datang menghadap Tuhan dengan hati yang bersukaria. Lihat coba Mazmur 68 ayat yang keempat. Mazmur 68 ayat yang keempat. Perhatikan firman Tuhan di sana. Mazmur 68 ayat yang keempat. Apa yang dikatakan ke Mazmur di sana? Tetapi orang-orang benar apa? Yes. Bersukacita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Siapa yang menghadap Tuhan bergembira bersukacita? Orang-orang benar. Kenapa mereka bersukacita dan bergembira? Karena mereka sadar diri sudah dibenarkan. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena amal kita, bukan karena ibadah kita, bukan karena apa yang kita lakukan, tapi karena kita dibenarkan oleh anugerah, oleh kasih karunia, oleh kemurahan Tuhan. Kita diampuni. Itu sebabnya bagi orang-orang yang diampuni, kita datang sama Tuhan bersukaria, bergembira, gitu kan, bersukacita. Makanya coba perhatikan, orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bersukaria, bersukacita, bergembira. Betul kau punya masalah, tapi ketika kau menghadap Tuhan, datang dengan sukacita, bukan dengan persungutan, dengan pengeluhan. Mulai hari ini kita mau buat sepakat ya. Kita mau buat komitmen. Kita sepakat mau buat komitmen. Kalau kita datang sama Tuhan, yuk datang dengan sukacita. Tanpa dipaksa-paksa gitu loh. Ayo dong datang ibadah dong. Ayo dong berdoa. Ayo dong baca Alkitab. Ayo dong cari Tuhan. Kita datang kepada Tuhan bersukacita, bersukaria. Bukan tanpa paksa. Kita datang sama Tuhan karena kita tahu Tuhan memberikan kita hidup. Kita datang kepada Tuhan karena kita sudah dibenarkan. Kita datang kepada Tuhan karena kita sudah diampuni. Ayat terakhir, Ulangan 28 ayat 47 dan 48. Ulangan 28 ayat 47 dan 48. Perhatikan firman Tuhan ini ya. Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati. Lihat apa dikatakan. Walaupun kelimpahan akan segala-galanya, maka nih kalau kita nggak mau jadi hamba Tuhan, kalau kita nggak mau jadi anak Tuhan yang bersukacita dan gembira hati, ini akan terjadi. Ayat yang ke-48. Maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang disuruh Tuhan melawan engkau. Ia akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu sampai kau dipunah. Habis kita nggak mau kita nggak mau datang kepada Tuhan dengan sukacita dan suka hati. Kita nggak mau datang kepada Tuhan dengan gembira hati. Kalau gitu apa yang kita lakukan? Ya udah bersungut-sungut, mengeluh, komplain sama Tuhan. Tuhan bilang aku akan menyerahkan kamu kepada musuh-musuhmu. Karena kau tidak mau menjadi hamba kepadaku, kata Tuhan.
dengan sukacita, sukarela, gembira hati. Hari ini hati-hati, saudara dikasih dalam Tuhan ya. Sebagai hamba-hamba Tuhan, kita ini hamba-hamba Tuhan ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau adalah hamba Tuhan Yesus. Karena itu pastikan, ayo datang sama Tuhan dengan sukacita, datang sama Tuhan dengan gembira hati, tanpa paksaan. Sukacita, datang sama Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus sukacita datang sama Tuhan. Sama-sama bilang sama saya harus sukacita datang sama Tuhan. Ya, datang sama Tuhan, bersyukur. Kita bersyukur datang sama Tuhan, kita bersukacita datang sama Tuhan dengan gembira hati. Karena kita tahu, kita sudah ditebus. Kita sudah diselamatkan. Kita sudah mengalami berkat-berkat Tuhan. Mengalami apa yang baik dari Tuhan. Bahkan tadi firman Tuhan katakan, walaupun kamu kelimpahan segala-galanya, tapi kamu gak mau bersukacita, kamu gak mau bergembira hati, walaupun kamu kelimpahan segala-galanya. Tuhan itu baik, saudara. Ya, saya ajak setiap kita umat Tuhan, ayo mulai hari ini kita buat keputusan sama-sama, kita mau sepakat sama-sama. Kalau kita datang sama Tuhan, datanglah dengan sukacita. Datang sama Tuhan, datang dengan bergembira tanpa paksa. Latih diri. Latih diri. Dengan gembira hati, dengan bersukaria, dengan bersukacita. Kita datang sama Tuhan, kita bersyukur sebab kita punya Tuhan yang hidup. Kita bersyukur sebab kita punya Tuhan yang mengampuni dosa-dosa kita. Kita bersyukur kita mau datang sama Tuhan karena kita tahu Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Bersyukurlah, bersukarialah, bersukacitalah, bergembiralah ketika engkau datang kepada Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak terima kasih karena pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman. Kami dapatkan kesempatan yang istimewa ketika kami boleh datang memuji, menyembah Tuhan. Dengan segala situasi dan keadaan yang kami hadapi hari-hari ini, kami tahu kami tidak pernah ditinggalkan sendiri. Itu sebabnya sebagai dasar sukacita kami, dasar kegembiraan kami, dasar sukaria kami datang sama Tuhan. Adalah karena Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kami. Sehingga kami dibenarkan sebagai orang-orang yang benar di hadapan Tuhan, maka kami mau datang kepadamu dengan sukacita. Tanpa paksaan, kami datang kepadamu dengan gembira hati. Sekalipun kami masih ada dalam proses, dalam pergumulan. Karena kami tahu, kami tidak pernah berjuang sendiri. Bapak, hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Secara khusus mereka yang bergabung dalam doa pagi online di hari ini. Baik mereka yang bergabung lewat TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom. Diberkatilah. Apapun yang mereka gumuli hari-hari ini, hamba ucapkan berkat. Biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan berperkara, Tuhan tolong. Tuhan kami percaya kami tidak pernah berjuang sendiri. Kami tahu selama kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, selalu ada aja pertolongan Tuhan. Kami berhasil, kami beruntung ada dalam jalan-jalan kami. Tuhan hamba berdoa, ucapkan berkat. Setiap pergumulan, setiap masalah, setiap beban yang mereka bawa pagi hari ini di altar kudus Tuhan. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Kami tahu Tuhan memberikan kami kekuatan. Kami percaya Tuhan memberikan kami damai, tenang. Sehingga dalam kami menghadapi pergumulan kami tidak panik, kami tidak gentar. Karena kami tahu segala kekhawatiran kami serahkan dalam tangan Tuhan yang kuat. Itu sebabnya melalui doa pagi hari ini, kami berdoa ya Allah. Tuhan dengar setiap doa-doa yang dinaikkan umat-Mu di rumah mereka masing-masing. Kami bawa di dalam altar kudus Tuhan. Kami berdoa karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kami berdoa sebab kami percaya Tuhan kami hidup. Kami berdoa karena kami tahu doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Diberkatilah setiap kami umat-Mu bagi hari. Di dalam nama Yesus, satu persatu Tuhan jamah. Kami akan mendapatkan kekuatan yang baru untuk menghadapi apapun yang ada di depan kami. Ketika kami memulai hari ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kami cakap menanggung segala perkara bersama Yesus yang memberikan kami kekuatan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Hamba berdoa. Ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Sepanjang hari ini kami hidup memuliakan Tuhan. Sepanjang hari ini kami melihat pertolongan pembelaan Tuhan.
Bahkan sepanjang hari ini kami hidup dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib di dalam nama Yesus. Damai sejahtera Tuhan, sukacita yang melampaui segala akal pikiran, berlimpah-limpah di hati kami sepanjang hari. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, datang sama Tuhan dengan bersukaria. Kita datang kepada Tuhan karena kita tahu Tuhan terlebih dahulu menyelamatkan kita. Karena itu datanglah dengan sukacita, datanglah dengan sukaria, datanglah dengan bergembira. Karena kita tahu gembira kita, sukacita kita, sukaria kita landasi dengan takut akan Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya ucapkan berkat, biarlah sepanjang hari ini engkau selalu mengalami jalan-jalan Tuhan yang dituntun dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.